Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Suryani dengan NIM 180300039 dari Prodi Matematika Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan ini, saya akan membahas tentang model regresi linear berganda. Sebelum membentuk model regresi linear, kita terlebih dahulu akan menentukan matriks plot dari data. Nah, ini merupakan matriks plot dari data yang telah diinputkan, di mana matriks plot ini akan menunjukkan adanya atau tidak hubungan linear antara variabel terikat dan variabel bebas. Nah, ini dapat kita lihat bahwa terdapat hubungan linear antara Y dengan X1, Y dengan X2, Y dengan X4, Y dengan X6, Y dengan X8. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa regresi linear dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X4, X6, dan X8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Suryani dengan NIM 180300039 dari Prodi Matematika Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan ini, saya akan membahas tentang model regresi linear berganda. Sebelum kita membentuk model regresi, kita akan menentukan terlebih dahulu matriks plot dari data. Nah, ini adalah matriks plot dari data yang telah diinputkan, dan matriks plot ini akan menunjukkan ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel terikat dan variabel bebas. Nah, ini dapat kita lihat bahwa Y memiliki hubungan linear dengan X1, kemudian dengan X2, X4, X6, dan X8. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa regresi linear dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X4, X6, dan X8. Nah, selanjutnya ini merupakan perincian dari matriks plot tadi, di mana ini kita lihat bahwa terdapat hubungan linear antara Y dengan X1 yang membentuk pincaran titik seperti garis linear, dan juga pada X2, X4, X6, dan X8. Nah, karena lebih dari satu variabel regresor yang berhubungan linear dengan Y, maka regresi linear dapat kita gunakan untuk menunjukkan adanya hubungan antara Y dengan X1, X2, X4, X6, dan X8. Nah, selanjutnya, setelah membentuk matriks plot, kita akan membentuk model regresi. Nah, di mana ini merupakan output data dari Minitab, di mana di sini saya menggunakan Minitab versi 16, dan dapat kita lihat bahwa ini adalah persamaan regresinya, dan ini koefisiennya, kemudian ini summary of model. Nah, di mana di koefisien ada koefisien konstan, koefisien X1, koefisien X2, koefisien X4, koefisien X6, dan koefisien X8. Nah, di mana konstan ini adalah B0, X1 adalah B1, X2 adalah B2, X4 adalah B4, X6 adalah B6, dan X8 adalah B8. Nah, sehingga model regresinya adalah Y sama dengan 9,9085 ditambah 0,001291119 X1 ditambah 0,00252776 X2 ditambah 0,01022229 X4 dikurang 0,00471616 X6 dan dikurang dengan 0,00559641 X8.
Nah, setelah kita membentuk model regresinya, maka kita akan menentukan koefisien korelasi dari model regresi. Nah, di mana kita menggunakan output dari summary of model. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita menentukan koefisien korelasinya, kita akan menginterpretasi terlebih dahulu persamaan regresinya. Nah, di mana untuk yang pertama, konstan pada persamaan sebesar 9,900850, artinya jika variabel X1, X2, X4, X6, dan X8 bernilai 0, maka Y juga akan bernilai 0. Nah, yang kedua, untuk koefisien X1 sebesar 0,00129, artinya semakin bertambah variabel X1 sebesar 1 satuan, maka Y juga akan bertambah sebesar 0,00129 satuan. Yang ketiga, untuk koefisien X2 sebesar 0,00253, artinya semakin bertambah X2 sebesar 1 satuan, maka akan semakin bertambah Y sebesar 0,00253 satuan. Begitupun juga dengan koefisien X4 yang sebesar 0,01022, artinya semakin bertambah variabel X4 sebesar 1 satuan, maka variabel Y juga akan bertambah sebesar 0,01022 satuan. Nah, untuk koefisien X6 dan X8, karena di sini variabelnya koefisiennya bernilai negatif, maka dengan bertambahnya variabel X6 sebesar 1 satuan, maka akan berkurang Y sebesar 0,000047 satuan. Begitupun dengan X8 yang sebesar 0,00560, artinya semakin bertambah variabel X8 sebesar 1 satuan, maka Y akan semakin berkurang sebesar 0,00560 satuan. Nah, ini kita akan menentukan koefisien korelasi dari model. Nah, di mana tadi kita menggunakan data Minitab, data dari hasil output Minitab, yaitu summary of model, di mana R-square-nya adalah 75,86%. Nah, hal ini berarti R kuadratnya adalah 75,86%. Dan artinya sebesar 75,86% dari seluruh variasi total Y diterangkan oleh X1, X2, X4, X6, dan X8, dan masih ada sisanya 24,14% lagi yang tidak dapat diterangkan oleh model. Nah, selanjutnya, setelah membentuk model regresi, kita akan menguji signifikansi dari model. Nah, uji signifikansi model ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel regresor mempengaruhi model regresi secara bersama-sama atau tidak. Nah, di mana di sini dapat kita lihat bahwa hipotesis nolnya di mana beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 adalah 0. Hipotesis satunya adalah di mana BI tidak sama dengan 0 untuk paling kurang 1I adalah 1, 2, dan 3. Nah, dalam hal ini dapat kita lihat dari hasil output Minitab sebelumnya bahwa model regresi ini signifikan atau dapat digunakan karena kita lihat p-value-nya, kita lihat nilai p-value-nya 0,001. Artinya kita menerima H1 di mana BI-nya tidak sama dengan 0 untuk paling kurang I sama dengan 1, 2, 4, 6, dan 8. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, X1, X2, X4, X6, dan X8 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Yang kedua, terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X1, X2, X4, X6, dan X8. Yang ketiga, model ini layak untuk digunakan. Selanjutnya, kita akan melakukan uji signifikansi koefisien regresi secara parsial. Nah, di mana ini dapat kita lihat dari hasil output Minitab, dapat kita simpulkan, dapat kita lihat bahwa X8 mempunyai kontribusi terhadap Y apabila X1, X2, X4, dan X6 juga ada pada model, yang berarti bahwa X8
yang berarti bahwa koefisien dari beta 8 itu signifikansi terhadap taraf kesalahan 5%. Nah, selanjutnya melakukan uji asumsi klasik. Nah, pada uji asumsi klasik ini ada 6 syarat yang harus dipenuhi agar model dapat digunakan. Nah, yang pertama kelinearan, artinya terdapat hubungan linear antara variabel terikat dan variabel bebas, atau antara variabel y dengan variabel regresor atau x. Nah, yang kedua, Galat memiliki rata-rata 0. Yang ketiga, adanya kesamaan variansi. Yang keempat, kenormalan Galat atau Galat berdistribusi normal. Yang kelima, sampel bersifat acak. Dan yang keenam, Galat tidak berkorelasi. Nah, ini adalah plot dari data. Ini normal probability, ini versus fits-nya, dan ini versus order dan histogram. Selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, uji kelinearan. Nah, ini adalah plot data dari residual plot, di mana kita lihat sisaannya tersebar secara acak dan tidak membentuk pola khusus. Maka model dapat kita katakan linear, sehingga asumsi kelinearan terpenuhi. Nah, untuk yang kedua, Galat memiliki rata-rata 0. Nah, dari data resi yang kita dapatkan dari hasil output data Minitab sebelumnya, ini semua data ini kita jumlahkan dan akan didapatkan hasilnya adalah sebesar 0. Nah, maka berarti jumlah dari seluruh galatnya adalah 0. Berarti galat memiliki rata-rata 0 terpenuhi. Berarti asumsi dari galat memiliki rata-rata 0 terpenuhi. Selanjutnya, adanya kesamaan variansi. Nah, ini adalah plot data residual, di mana kita lihat sisaannya tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Maka model dapat dikatakan linear. Nah, hal ini berarti asumsi kesamaan variansi terpenuhi. Nah, selanjutnya menentukan kenormalan galat, atau akan kita uji apakah galatnya berdistribusi normal atau tidak. Nah, statistik uji yang digunakan di sini adalah Anderson-Darling dengan rumus seperti ini. Nah, di mana hipotesis nolnya adalah berdistribusi normal. Nah, dapat kita lihat pada plot probability-nya, nilai p-value-nya adalah 0,356. Sedangkan taraf kesalahan yang kita gunakan adalah 0,05. Itu berarti p-value lebih besar dari alfa. Maka dengan hal itu kita menerima H0. Artinya galat berdistribusi normal terpenuhi. Selanjutnya yang kelima ada sampel acak. Nah, di sini menurut Sembiring 1995 halaman 46 tidak ada cara memeriksa apakah tarok yang diambil acak atau bukan. Hanya pelakunya yang tahu tentang itu. Nah, ini berarti sampel itu bersifat acak, hanya peneliti yang tahu. Jadi kita tidak bisa memeriksa sampelnya bersifat acak atau tidak. Nah, yang keenam, galat tidak berkorelasi. Rentangan nilai statistik data de Durbin-Watson adalah dengan nilai D kecil dari 4 dan besar dari 0. Nah, untuk yang pertama, jika nilai D statistiknya dekat ke 0, maka diindikasikan ada autokorelasi positif. Artinya, terjadi korelasi dengan harga positif. Yang kedua, jika nilai D statistik dekat kedua, maka diindikasikan tidak ada autokorelasi, artinya galat tidak berkorelasi. Untuk yang ketiga, jika nilai D statistik dekat keempat, maka diindikasikan ada autokorelasi negatif, artinya galat memiliki nilai korelasi yang negatif. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil output Minitab data di bagian Durbin-Watson statistik, di mana nilainya adalah 2,38. Nah, ini berarti nilai dari D statistiknya dekat kedua. Hal ini menunjukkan bahwa galat tidak berkorelasi. Berarti asumsi galat tidak berkorelasi terpenuhi. Nah, dari data yang telah diolah sebelumnya, akan kita cek apakah data perlu ditransformasi atau tidak. Nah, berdasarkan asumsi yang telah kita uji tadi, semua uji asumsi klasik terpenuhi. Jadi,
Hal ini berarti tidak diperlukan transformasi. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menggunakan data awal. Nah, selanjutnya adalah pembentukan modal terbaik. Sebelum kita menentukan modal terbaik dari data yang telah kita olah, kita harus menentukan dulu transformasinya. Kita harus menentukan apakah data memerlukan transformasi dan data tidak mengalami pencilan. Nah, tadi telah kita tentukan, telah kita buktikan bahwa transformasi tidak diperlukan karena semua uji asumsi klasik telah dipenuhi dan data juga tidak mengalami pencilan, sehingga kita tetap menggunakan data awal dalam membentuk model terbaik. Nah, yang pertama ada dengan metode seleksi maju atau forward selection. Nah, di mana ini adalah hasil output dari Minitab forward selection. Nah, kita lihat bahwa forward selection ini terdiri atas 2 tahap. Nah, di mana tahap yang kosong ini merupakan data yang dikeluarkan karena tidak memenuhi. Nah, kita lihat bahwa p-value x8, p-value x2 itu memenuhi karena nilai p-value-nya kecil dari alfa. Nah, sehingga x2 dan x8 memberikan pengaruh terhadap y. Dan kita lihat persamaannya seperti ini dengan R kuadrat 73,99%. Nah, selanjutnya adalah metode seleksi mundur atau backward elimination. Nah, pada metode ini dapat kita lihat hasil output Minitab-nya dengan 4 step. Nah, di mana di sini banyak sekali data yang kosong. Ini menunjukkan bahwa data tidak memenuhi sehingga data dikeluarkan. Nah, ini dapat kita lihat bahwa x2 dan x8 memenuhi karena p-value-nya kurang dari nilai alfa, sehingga memiliki persamaan dan R kuadrat yang sama dengan data sebelumnya, dengan metode sebelumnya. Nah, hal ini berarti x2 dan x8 memberikan pengaruh terhadap y. Nah, di sini kita menggunakan n-nya adalah 20 karena data tadi tidak mengalami pencilan. Nah, selanjutnya adalah metode penyisihan atau stepwise. Nah, ini merupakan hasil output data menggunakan stepwise dengan 2 tahap. Nah, ini kita dapat lihat bahwa x2 dan x8 yang memenuhi. Nah, berarti persamaan dan R kuadratnya sama dengan metode-metode sebelumnya, sehingga hal ini berarti x2 dan x8 memberikan pengaruh terhadap y. Nah, dari ketiga metode dapat kita simpulkan bahwa persamaannya ketiga metode memiliki persamaan yang sama dan R kuadrat yang sama. Maka dapat kita simpulkan bahwa model yang direkomendasikan adalah y sama dengan 13,796 tambah 0,00264 x2 dikurang 0,00619 x8. Hal itu dapat kita katakan bahwa faktor yang mempengaruhi y dengan taraf kesalahan 5% adalah x2 dan x8. Nah, sekian dari saya, mohon maaf atas banyaknya kekurangan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.